wabarakatuh, besti-besti aku. Apa kabar nih? Balik lagi kita di Nurina Talk Talk. Happy terus, no galau-galau ya. Kita udah masuk minggu baru lagi dan kita sekarang akan membahas masih tema yang sama seperti minggu lalu, tapi bedanya sekarang adalah part 2 ya. Ayo coba, masih inget gak minggu lalu kita ngebahas apa? Nih, kalau lupa aku ingetin deh. Kita ngebahas tentang sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebenarnya salah satu atau salah duanya itu cinta sih sebenarnya sama pasangannya, tapi kayaknya nggak cinta-cinta amat ya. Maksudnya dia tidak mencintai si pasangannya totally karena kepribadian si pasangannya ini, tapi karena sesuatu yang ada di lingkaran atau sesuatu yang menempel pada dia. Mau ada di lingkarannya boleh, menempel sama dia boleh ya. Dan kayaknya kalau misalnya dia lagi jalan sama si pasangannya ini, dia akan merasa, wah kayaknya gue keren banget ya. Wih kayaknya gue oke banget nih. Gue dibelanjain nih di mall-mall keren, gue di traktir kopi segala macem di coffee shop keren gitu kan ya. Udah inget belum? Judulnya apa? Judulnya adalah hubungan demi status. Pernah nggak kayak gini? Jujur aja. Kalau pernah jujur aja nggak apa-apa ya. Tapi saya doain sih mudah-mudahan hubungan kamu nggak kayak begini lagi. Karena jujur aja boy, yang namanya hubungan demi status itu capek luar dalam. Ya. Oke, di minggu lalu kita sudah ngomongin macam-macam, ada banyak, ada contoh kasusnya, ada apa lagi ya? Ya udah kamu pokoknya tonton aja deh yang kemarin itu kita bahas apa ya, karena di part 2 kali ini kita akan terusin aja ya, kita nggak ngomongin lagi studi kasusnya apa aja, kamu udah bisa paham sendiri atau mungkin mengalami sendiri, mudah-mudahan sih enggak ya. Oke, kita lanjut lagi dengan dampak psikologis yang jarang disadari oleh orang-orang yang menjalankan atau terjebak atau sengaja, terserah deh ya, hubungan demi status ini. Ya. Nih, kita mulai, saya bacain dulu sedikit. Hubungan demi status sering memunculkan apa? Kelelahan emosional. Kan tadi saya bilang hubungan kayak ini bikin capek, ya kan? Luar dalam, kepala, hati, segala macam capek banget. Padahal nggak ngapa-ngapain tapi kok ngerasa capek ya. Bukan capek fisik tapi secara emosional. Ya. Terus udah gitu selain capek ini sering memunculkan perasaan tidak pernah cukup. Ya kayaknya kemarin dia udah ngasih aku gini tapi kayaknya kurang deh ya, apalagi ya harusnya ya. Terus aja sampai negara api menyerang, gak boleh kayak gitu, oke. Terus juga ada yang keluar adalah cemburu sosial, yaitu atau dalam arti takut kalah dari pasangan. Dia beli iPhone baru nih, kok gue belum dibeliin. Dia siapa emang, bapak lu minta-minta iPhone sama dia ya? Ada hubungan darah juga kagak, ngapain minta-minta iPhone sama dia hanya karena dia pakai kita enggak gitu dong aturan mainnya, yes. Nah terus udah gitu hubungan demi status itu sering memunculkan ketergantungan validasi. Ya, jadi dalam jangka panjang, intinya dalam jangka panjang seseorang bisa kehilangan jati dirinya sendiri. Ya, ia tidak lagi bertanya aku sama dia itu ngerasa bahagia atau tidak. Nggak lagi dia bertanya kayak gitu pada dirinya sendiri, tapi dia akan bertanya pada dirinya sendiri, orang lain ngelihat aku sukses apa enggak ya? Padahal suksesnya bukan punya dia, suksesnya punya sebelahnya.
Sebelahnya sukses, masa dia pengen ikut sukses? Cari suksesmu sendiri ya. Udah nggak zaman nebeng-nebeng sukses, apalagi sama gebetan, apalagi sama apalagi demi hubungan yang tanpa status, hubungan yang demi status maksud saya ya. Nggak ada kayak gitu-gitu ya. Ya Allah, jangan deh. Mudah-mudahan saya doain kamu nggak kayak gini ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kayak gini. Mengapa hubungan sehat tidak butuh panggung? Betul sekali, hubungan yang sehat itu nggak perlu panggung ya, karena dia sudah mendapat jati dirinya sendiri, karena dia sudah percaya diri pada dirinya sendiri dan percaya pada si pasangannya itu ya. Hubungan yang sehat itu, saya bacain lagi, hubungan yang sehat itu tidak sibuk pembuktian, ya, tidak takut terlihat sederhana. Jangan pikiran kamu yang glamor-glamor terus ya, padahal duit dari dia. Nggak ada kayak begitu. Perempuan harus berdaya bos ya. Oke, dan hubungan yang sehat itu tidak kompetitif satu sama lain ya. Dia punya sesuatu iPhone yang paling baru, oh ya udah nggak apa-apa, kalau aku mau aku juga bisa beli sendiri gitu ya. Jadi nggak usah takut kalah sama orang lain, sama dia atau sama orang lain maksud saya ya. Kamu pernah tahu kan mantan presiden Amerika kan yang namanya Barack Obama kan, yang pernah tinggal di Indonesia itu ya. Saya bacain lagi. Kalau melihat dinamika pasangan publik seperti Barack Obama dan Michelle Obama yang sering mereka tonjolkan dalam wawancara, bukan kemewahan tapi kerjasama ya kan, tapi diskusi dan saling support atau alias saling dukung ya. Status ada tapi bukan fondasi. Nah ya, fondasi hubungan mereka itu hanya tetap pada karakter dan komitmen. Nah iya itu, yang lakinya sukses, yang perempuannya juga sukses. Lakinya bisa beli sesuatu, perempuannya bisa beli sesuatu ya. Nggak selalu nebeng sukses, nggak selalu nebeng keren menurut versi dia sendiri, padahal menurut orang lain enggak ya kan. Nah udah banyak nih yang saya omongin dari part 1 kemarin ya. Ada studi kasus, ada lain-lain dan sebagainya, dan barusan tadi saya ngomongin tentang dampak psikologis dan lain-lain ya. Sekarang saya mau ngomongin tentang kesimpulan ya. Jadi dari dua tayangan atau 2 video minggu ini dan minggu lalu, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah hubungan demi status itu rapuh ya, nggak kuat sama sekali ya. Hubungan ini bisa terlihat mewah di luar, itu yang kamu cari toh gitu, tapi kosong di dalam ya. Hubungan ini bisa membuat iri orang lain, tapi membuat lelah pelakunya. Kalau saya sih nggak mau ya, ngapain saya menjalani hubungan dengan seseorang, tapi saya capek sendiri. Buat apa? Ya, menjalankan hubungan dengan seseorang itu saya pengennya menjadi diri saya sendiri. Saya pengennya bahagia sendiri aja gitu dengan keberadaan saya dan pasangan saya. Gitu harusnya ya. Jangan demi terlihat keren sama orang lain aku harus tetap sama dia nih. Nono ya dek, nono ya. Oke. Terus udah gitu apalagi nih ya, status bisa menarik orang mendekat, betul, tapi tidak bisa menjaga hubungan tetap hangat. Ya kamu pilih aja, hubungan kamu mau hangat apa cuma demi status doang, kamu pilih sendiri ya, hati-hati memilihnya. Oke. Cinta yang dibangun demi dilihat orang lain akan selalu haus sorotan. Betul sekali. Cinta yang dibangun demi saling menguatkan tidak butuh penonton. Nah sekarang kamu pilih aja, kamu maunya yang mana ya. Mau yang butuh penonton, mau yang butuh validasi,
atau perasaan kamu bahagia dari dalam. Ya, percaya deh, yang namanya bahagia itu kalau timbulnya dari dalam hati kamu, ya, orang-orang itu akan melihat kamu bersinar, aura kamu akan cerah banget. Nggak cuma aura kamu aja, tapi aura pasangan kamu juga akan terlihat cerah. Ya, karena apa? Karena dua-duanya merasa bahagia dari dalam, bukan capek mikirin omongan orang lain, gue akan keren apa enggak. Ih, capek banget saudara-saudara. Ya. Nah, jadi nih ya, saya mau kasih saran nih sebelum saya tutup nih ya, talk-talk kita pada 2 episode terakhir, 2 part terakhir maksud saya. Ya, saran saya, sebelum kamu sebelum kamu masuk ke dalam hubungan demi status dan mencoba bertahan di sini, ya, coba tanyakan dengan jujur pada dirimu sendiri. Kalau pasangan saya kehilangan jabatan atau uangnya, apakah saya tetap memilih untuk bersama dia atau tidak? Pikirin deh tuh ya, kamu cinta dia apa cinta uangnya? Ya boleh kayak gitu ya. Terus selanjutnya adalah, apakah saya nyaman jadi diri sendiri saat bersamanya? Nah loh, itu dia, itu cuma kamu yang bisa jawab. Kamu nyaman gak sama diri kamu sendiri kalau lagi bareng sama dia? Kalau enggak ya udah, gampang aja, cari lagi orang lain yang bisa membuat dirimu berubah menjadi diri sendiri dan merasa nyaman dengan diri kamu sendiri itu. Gampang kan sebenarnya ya. Selanjutnya tanyakan lagi, apakah saya bangga sama karakternya, bukan hanya pencapaiannya. Kalau misalnya dia tidak mencapai atau dia tidak bisa meraih semua yang dia miliki sekarang, apakah saya masih tetap bangga sama dia? Apakah saya masih tetap sayang sama dia karena karakternya, bukan karena pencapaiannya ya, karakternya. Ya. Selanjutnya banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa kamu jawab ya. Jika tidak ada media sosial, apakah hubungan ini tetap terasa sangat berarti? Ayolah, jawab deh tuh. Kalau jawaban kamu kebanyakan tidak, ya sudah. Saya mau ngomong apa lagi? Percuma saya ngomong dua part dari minggu lalu sampai minggu ini ya. Tapi kalau kamu salah satu, salah dua, atau semuanya bilang iya, ya udah, berarti kamu tahu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya, ya kan? Nih, yang paling penting, bangun nilai diri dulu sebelum mencari nilai dari pasangan. Ya kan? Karena pasangan bukan tangga sosial. Ya. Pasangan itu seharusnya menjadi rumah untuk kamu. Ya. Nih, saya kasih lagi deh kalimat yang paling oke buat kamu. Ya. Status. Ingat baik-baik, status bisa memberi pengakuan, tapi ketenangan hanya akan datang dari ketulusan. Pada akhirnya, yang menemanimu setiap hari bukan pandangan orang lain, melainkan perasaanmu sendiri. Ya, nggak ada urusannya sama pandangan orang lain. Ya, apa hubungannya? Kan hubungan ini yang menjalani kamu sama dia, bukan kamu, dia, dan orang lain. Ya kan? Karena itu, pilihlah sesuatu yang membuat hatimu hidup. Ya, bukan sekedar terlihat baik dari luar. Waduh, gawat saudara-saudara ya. Nih, kalimat terakhir dari saya adalah, kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan dalam sebuah hubungan, melainkan menyadari bahwa selama ini kita bertahan dalam sesuatu
yang sebetulnya, yang sebenar-benarnya sudah lama tidak kita rasakan. Gimana rasanya ya menjalani hubungan dengan seseorang tapi tidak benar-benar dapat gitu feel-nya dalam hati kita. Aduh, ya sekali lagi saya doain semoga kamu tidak kayak gini. Ya, mudah-mudahan ya, insya Allah. Oke? Baiklah, saya sudah selesai nih ya, sudah selesai skrip saya. Udah habis tuh, udah gak ada lagi yang tersisa. Jadi kalau kamu misalnya masih ada unek-unek dalam hati, ya udah curhat sama kita di sini boleh ya. Ini namanya Nurina Talk Talk Hotline ya. Kamu add dulu, terus udah gitu kamu DM aja langsung ya, karena akan ada tim saya di situ yang akan standby mendengarkan curhat kamu. Tapi mereka pasti akan laporan semua ke saya ya. Oke, nggak usah, jangan khawatir, saya juga tahu kok ya. Oke, baiklah, seperti biasa kalau kamu lihat tadi ada gambar di sini ya, dan ada kata-katanya di sini, itu adalah produk Oriflame andalan kita di minggu ini ya, yang bisa kamu beli, yang bisa kamu check out langsung di link yang ada di deskripsi ya. If you find it expensive, aduh, kalau kamu merasa itu mahal, boleh curhat aja. Kak, aku minta diskon dong, mau berapa? 10%, 20%, boleh, insya Allah saya kasih ya. Gimana caranya? Nah, di deskripsi itu ada link judulnya chat sama saya tentang Oriflame. Ya, itu klik aja, kalau yang itu langsung sama saya, nggak sama orang lain lagi ya. Nanti saya ceritain gimana caranya kamu bisa dapat 10%, kamu bisa dapat 20% untuk beli produk-produk andalan kita. Ya, produk-produk Oriflame andalan kita maksudnya. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatian besti-besti aku semuanya. Mudah-mudahan insya Allah sharing saya ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan bisa mencerahkan. Ya, sekali lagi loh, terima kasih atas perhatian kamu semua. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan itu kita ngomongin tentang apa? Rahasia. Pokoknya udah ada jadwalnya, udah panjang banget jadwalnya, tinggal tayang aja semua buat kamu ya. Aduh, I'm sorry ya. Baiklah, saya pamit dulu ya. Terima kasih loh atas perhatian kamu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye. Thank you for watching Nurina Talk Talk.